Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pembahasan terakhir dari kitab Al-Muyassar yaitu Al-Majruratul Asma'i. Majruratul Asma'i. Isim yang majrur. Al-majruratu salah satu aqsamin. Isim majrur itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama majrurun biharfil jarri. Isim majrur yang disebabkan oleh huruf jar yang berada di belakangnya sebelumnya. Kemudian kedua majrurun bil idhafati. Isim majrur yang disebabkan oleh idhafah yang ada di belakangnya yaitu mudhaf. Dan yang berikutnya yang ketiga adalah majrurun bitawabi'i. Majrur karena mengikuti apa yang ada sebelumnya. Ya, jadi isim majrur itu sebagai apakah dia sebagai na'at, ya, sebagai taukid, sebagai ma'tuf, sebagai badal. Nah, ini akan kita pelajari di bab at-tawabi'. Nah, baik kita masuk yang pertama dulu. Al-majruru biharfil jar. Isim majrur, isim itu menjadi majrur ya karena disebabkan oleh huruf jar. Wa huruful jarri hiya, dan huruf-huruf jar adalah min, ila, an, ya, min dari, ila ke, kepada, an bisa juga diartikan dari atau tentang, berkenaan, ala di atas, fi di di atau di dalam, rubba terkadang. Rubba ini dia nanti punya ketentuan khusus ya. Baik, kemudian alba'u eh, yaitu huruf bi ya. Jadi kalau cuma satu huruf bi, maka dia disebutkan nama lengkapnya. Ya, al-kafu yaitu ka, seperti. Ba artinya dengan ya. Al-lamu, li, lillahi, lam, milik. Muz, ya, munzu, ini semenjak. Hatta, ya, sehingga. Khola, ada, hasya, ini dari bab istisna, ya, kecuali. Nah, khola, ada, hasya itu sama artinya. Ditambah lagi huruful qasam, huruf sumpah. Nah, dia diikutkan menjadi huruf jar, ya, di mana setelahnya itu menjadi majrur. Al-waw, contohnya wallahi, ya. Kemudian atta, tallahi, Allahi, tallahi demi Allah, tallahi demi Allah juga. Billahi, billahi alaik, billahi demi Allah juga. Nah, contoh masing-masingnya. Minan nasi, ya, atta, ta, atta qasam di sini. Ya, jadi huruf qasam itu ada 3 ya. Waw, wa ta, wal ba. Ta, tallahi, ya, al ba, billahi. Ya, di sini ba di sini bisa al ba huruf jar asli di sini atau ba yang termasuk dari huruf qasam ya. Bi, al ba dari huruf qasam ini. Ila, ilallahi, al waw, al waw, wallahi, alamu, lillahi, ya, dan seterusnya. Baik. Nah, kita lanjut. Yang kedua, al-majruru bil idhafati, yaitu isim itu majrur karena disebabkan oleh idhafah, penyandaran. Idhafah artinya penyandaran. Al-idhafatu hiya nisbatu syai'in ila syai'in. Idhafah, al-idhafah adalah menyandarkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Ya, menyandarkan suatu kata kepada kata yang lain. Kita sandarkan.
Contoh di sini. Daftaru aliyin. Ini mudhaf dan mudhaf ilaih. Ini susunannya al-idhafiyah. At-tarkibul idhafi. Ya, daftar, kata daftar buku tulis ini disandarkan kepada si Ali. Bukan disandarkan secara hakiki ya, tapi disandarkan secara makna. Maksudnya milik. Nah itu, disandarkan di sini artinya milik. Bukunya si Ali gitu. Daftaru aliyin. Nah, daftar di sini sebagai mudhaf, aliyin mudhafun ilaihi. Nah, jadi ada dua dia komponennya. Mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhaf itu kata pertama disandarkan kepada kata kedua. Ya. Jadi kedua-duanya ini harus isim. Daftar harus isim, ali harus isim. Mudhaf itu harus isim, mudhaf ilaih juga harus isim. Nah, yang mana yang majrur di sini? Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih ini harus selalu majrur dia. Aliyin. Kemudian contoh berikutnya baitu amrin. Nah, ini juga mudhaf dan ini mudhaf ilaih. Wa yusammal awwalu mudhafan wa tsani mudhafan ilaihi. Dan dinamakan kata yang pertama yaitu daftaru baitu ini sebagai mudhaf. Kata yang pertama itu selalu jadi mudhaf. Wa tsani mudhafan ilaih. Dan yang kedua yaitu aliyin, amrin itu mudhaf ilaih namanya. Nah, kata pertama disandarkan kepada kata kedua. Mudhaf dan mudhaf ilaihi. Walladzi la budda an yakuna majruran huwal mudhafu ilaih. Dan yang harus, la budda artinya mesti, harus. Dan yang harus menjadi majrur adalah mudhaf ilaih. Nah, aliyin, amrin, mudhaf ilaih ini selalu majrur dia. Ya, makanya ini majrur bil idhafah, selalu majrur. Ammal mudhafu fayakunu hasaba mauqi'ihi fil jumlati. Adapun mudhaf, daftaru sama baitu, dia kedudukannya, i'rabnya sesuai dengan kedudukannya di dalam jumlah. Bisa marfu, bisa mansub, bisa juga majrur. Sedangkan mudhaf ilaih hanya majrur saja. Majrur dia terus. Ya, tidak pernah berubah jadi marfu atau mansub. Nah, syurutul idhafati. Nah, di sini kita melihat ada syarat-syarat idhafah. Idhafah itu harus memiliki syarat dan ketentuan. Yang pertama, alla yakunal mudhafu munawwanan. Mudhaf itu tidak boleh bertanwin. Kitabun, asalnya kata kitabun. Ketika kitabun ini dijadikan mudhaf, disandarkan kepada kata kedua, maka nggak boleh kitabun lagi, tapi kitabu aliyin. Kitabu aliyin. Gitu ya. Babun, ini sebelum disandarkan, sebelum dijadikan mudhaf. Ketika dijadikan mudhaf jadi babul wudu'i. Ya. Waladun, waladu Muhammadin. Anak laki-lakinya si Muhammad. Babul wudu'i. Bab tentang berwudu. Bab berwudu. Pelajaran berwudu. Rijalun. Rijalul hadithi. Ya, ini para perawi hadis. Rijalul hadis. Ya, ini syarat yang pertama. Yaitu mudhaf itu tidak boleh bertanwin. Syarat yang kedua. Antuhzafan nunu. Idza kana al-mudhafu musannan au jam'an. Ya, yang syarat yang kedua harus dihapus nun apabila mudhaf itu dalam bentuk musanna atau jamak. Di sini contohnya kitabani. Ini kan mudhaf. Kitabani ini kan musanna, ya. Ketika dijadikan mudhaf, maka nunnya harus dibuang. Kenapa? Karena nun ini sebenarnya adalah tanwin. Ya, cuman dia tanwin eh, ketika musanna, dia bentuknya seperti ini. Ya, maka dia harus dibuang nun ini. Ya. Kitaba aliyin. Baitani, baita Muhammadin. Yadani, yadaka. Ya, kedua tanganmu. Yada ini disandarkan kepada ka mudhaf. Ka, ka di sini sebagai mudhaf ilaih. Rijlani jadi rijlaya.
Bagaimana kalau musanna di sini bukan kitabani tapi kitabaini? Ya sama aja, nunnya saja dibuang. Berarti kitabai aliyin. Misalnya kita katakan dalam jumlah akhadtu, saya telah mengambil kitabai aliyin. Saya telah mengambil dua bukunya si Ali. Nah, berarti kitabai di sini dia maf'ul bih, mansub. Wa alamatu nasbihi al-ya, ya kan? Karena dia musanna. Ra'aitu baitai Muhammadin. Igsil yadaika. Cucilah kedua tangannya. Nah, igsil yadaika. Agsilu rijlayya. Aku sedang mencuci kedua kakiku. Nah, ini di musanna. Kemudian di jamak mudzakkar salim muslimuna. Harus juga dihapus nunnya. Muslimu Misra. Kaum muslimin Mesir. Muallimuna, pengajar, guru. Muallimul madrasati, para pengajar sekolah, guru-guru di sekolah. Nah, ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, antuhzafal alifu wal lamu minal mudhaf. Harus dihapus alif lam pada mudhaf. Jadi mudhaf itu tidak boleh ada alif lam, tidak bertanwin, dan kalau musanna dan jamak tidak pakai nun, dan tidak boleh pakai alif lam. Contoh di sini ar-rasulu, ya. Ini kata sebelum dijadikan mudhaf. Setelah dijadikan mudhaf jadi Rasulullahi. Enggak boleh ar-Rasulullah, salah. Rasulullahi. Al-baitu baitullahi. As-salatu salatul maghribi. Al-babu babul masjidi. Ini bentuk mudhaf dan mudhaf ilaih. Catatan jika terdapat dua lafaz yang keduanya memakai tanwin atau keduanya ada alif lam, ya, dua isim, dua-duanya ada tanwin, dua-duanya ada alif lam, atau dua-duanya ada nun ketika musanna atau jamak, maka lafaz yang kedua bukan mudhaf ilaih tetapi sifat, ya, tetapi sifat. Contoh di sini, fi hadisin dha'ifin. Nah, pada hadis yang lemah. Di sini ya dua kata, tapi ini bukan mudhaf ilaih, tetapi na'at man'ut, ya. Karena kedua-duanya bertanwin. Apa itu na'at man'ut? Nanti ya pembahasannya datang nanti insya Allah di bab tentang tawabi. Tapi yang dipastikan saja bahwa ini bukan mudhaf ilaih karena tidak memenuhi syaratnya, syarat idhofah yang sudah kita bahas di atas. Fil hadis dha'ifi, ini kedua-duanya pakai alif lam, ya maka ini juga bukan mudhaf ilaih. Ya. Kemudian ma'ani al-idhofah. Baik, apa makna penyandaran? Penyandaran di situ apa maknanya? Apakah selalu bermakna milik? Ya, tidak. Ma yuqaddiru makna min. Apa yang diberikan makna min. Misalnya khatamu hadidin. Khatam, cincin. Nah, di sini ada takdir min di sini. Khatamu min hadidin. Artinya cincin dari besi. Ya, bukan cincin milik besi di sini. Ya, nah, tidak semua milik. Nah, kalau babul masjidi ini takdirnya lam. Pintu milik masjid, pintunya masjid. Baitullahi, rumah milik Allah, ya. Tapi kalau di sini min. Makna yang kedua, ma yuqaddiru makna lam. Apa yang diberikan makna lam. Contohnya baitu aliyin, rumahnya milik Ali. Ini paling banyak. Ma yuqaddiru makna fi. Ada yang diberikan makna fi. Contohnya azabul qabri, yaitu al-azabu fil qabri. Ya, yaitu azab dalam kubur. Nah, jadi tidak semuanya bermakna lam, li, ya. Baik, latihan at-tamrin sahih ma tarahu ghalatan. Berikan koreksilah, benarkanlah apa yang Anda lihat salah. Jadi kalau Anda melihat kesalahan di dalam kalimat-kalimat ini maka dikoreksi, ya. Fit daftarika, apakah ada kesalahan? Kemudian fil babil asma'il marfu'ati. Ya, kemudian yadainika dan seterusnya. Nah, ini diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Baik.
Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.